Oke. Em, Nunggu yang di YouTube ya. Oke, udah online. Halo halo, selamat malam semuanya. Aku Farushion. Aku hari ini mau main Genshin Impact ya, seperti biasa. Cuma karena tadi ada update baru, Spiral Abyss-nya diperbarukannya, diupdate. Yang sekarang itu Spiral Abyss-nya jujur aku lebih suka. Karena lebih gampang ya. Kemarin susah banget soalnya. Aku aja nyelesainnya dapat start 36 itu kayak harus 99 kali ya, literally benar-benar 99 kali nyoba. Ya udah, ini aku langsung aja ya main. Aku kasih lihat partinya yang aku mainin tadi. Ini aku udah dapat sebenarnya start 36. Jadinya aku langsung kasih lihat aja ya partinya kayak gimana. Tadi aku mainnya kayak gimana. BTW kali ini tuh benar-benar lebih enak ya daripada yang kemarin. Daripada sebelumnya masih lebih enak yang sebelumnya. Istilahnya yang sebelum ini ya, Aeon Light Break itu sebelumnya itu jauh lebih enak. Tapi yang sekarang itu lebih mendingan daripada yang Aeon Light Break kemarin ya. Itu sumpah. Eh, Dia kayak salah satu digit. Ini aku langsung kasih lihat aja ya. Itu kayak HP dan resistance musuhnya itu salah satu digit yang kemarin ya. Menyelesaikannya di 7 menit itu bener-bener kayak itu apa mereka salah kasih ini ya. Nih aku kasih lihat aja ya. Ini kan ruangan 12 ya, lantai 12 yang sekarang ini aku kasih lihat di layar ya. Seperti yang aku pakai tadi itu, aku nggak sekali jalan ya karena aku kepentok di ruangan 2. Ruangan 2 itu kalau misalnya kita lihat itu kan lawannya itu kan Golden Wolf Lord. Nah, jadi butuh Geo ya buat mecahin shieldnya, mecahin apa sih namanya, Skull namanya, Skull, Skull, pokoknya Skull Wolfnya itulah. Di sini aku pakai bener-bener pakai ini ya. Itu level 50 beneran kok. Aku pakai si Yunjin karena Yunjin itu skillnya ditahan mau level berapapun kayaknya oke aja sih ya selama Yunjin. Yunjin itu kalau skillnya ditahan dia itu langsung pecah ya shieldnya. Jadi kalau misalnya pakai Zhongli butuh 2 kali. Itu dia anehnya. Zhongli 2 kali. Kalau Yunjin itu sekali aja skillnya ditahan. Makanya aku pakai Yunjin meskipun dia levelnya 50. Kalau yang belum naikin level Yunjin boleh dinaikin ya. Gantiin Shangling aja nggak apa-apa. Atau malah gantiin Bennett dan satu lagi apa gitu healernya di party Raiden, terserah sih. Shinobu juga bisa. Nih karena kayak gini aja. Oke. Ini aku mau kasih lihat lagi ya di ruangan 3 karena ada Jet Plum Roars Room itu jadinya aku mesti ganti ke Raiden lagi. Ups, nih di part ketiga kan aku ganti lagi ya ke Raidennya. Jadinya ya nggak sekali jalan. Aku 3 kali jalan cuma ya kan lebih gampang sih ya daripada yang kemarin-kemarin. Jujur, maaf. Agak sakit tenggorokan aku. Ya udah, kita langsung aja main ya. Aku kasih lihat aja ya dengan part yang aku tunjukin tadi. Wait, ini pertama kan aku pakai Raiden ya, Raiden nasional. Yang kedua Ayaka Prince, Raiden nasional.
terus Ayaka Freeze. Iya. Nah, yang paling susah itu lawan Eon Light Drake-nya ya. Kalau yang ini nggak ada masalah. Oh, 159.000. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Nih, aku tombaknya pakai yang ini ya. Aku salah tombak sebenarnya. Cuma sampai tadi belum diperbaikin. Sebenarnya tombak yang satu lagi aku kasih sama Yunjin. Aku bermasalah ini. Enggak kayak gini mainnya tadi. Si Raidennya itu kalau bisa aku save ya itu burstnya untuk yang ketiga sebenarnya kayak gitu. Mana sih? Kok hilang? Ya, beneran. Kayak gini tadi mainnya. Terus 60.000. Ayaka tinggal 1 menit lagi. Kumpulin musuhnya, pakai burstnya, freeze, pakai skill Ayaka, terus langsung burst. Sambil dikumpulin lagi ya kalau berserakan. Burst Rosalia, burstnya si Kazuha, burstnya lagi si Ayaka. Kita sambil kita freeze ya. Selesai. Kombonya party Ayaka itu kayak gitu ya. Jadi kalau ada Rosalia pakai Rosalia, kalau misalnya pakai si Shenhe pakai Shenhe. Itu skill sama burstnya ya. Skill dulu baru burst. Kalau tadi aku kan nggak pakai skill dulu, aku pakai burst ya pertama. Itu buat langsung aja karena burstnya kan kalau skillnya aku pakai duluan kan jadi kayak sayang ya orbnya, elemennya. Karena nggak ke-charge lagi kan lebih jauh. Ya udah jadinya kayak gitu. Untuk yang kedua ini aku kan keluar dulu ya. Yang kedua aku tadi kan pakainya si Ayaka. Sebenarnya untuk lantai 1 nggak ada masalah ya pakai Ayaka kalau dibalik. Agak susah sih yang kedua, aku jujur nggak tahu bisa apa enggak. Yang pertama itu Ayaka ya, masih lihat lagi. Yap, Ayaka Freeze. Yang keduanya itu Raiden Nasional tapi ditambahin Yunjin. Kazuha, mana Kazuha? Kazuha. Ini aku nggak pakai kacamata mainnya makanya susah. Terus yang kedua Raiden Nasional, mana Yunjin, terus Bennett. Sebenarnya yang pertama ini nggak ada masalah ya, karena tadi kan udah
dapat star 3. Nah, yang kedua itu yang penting kan di bagian keduanya, di ruangan keduanya itu ya, yang dapat timenya kurang dari 7 menit. Ya, wait. Salah. Kenapa cepet banget lo? Kita langsung aja ya. Sumpah, ganggu banget. Wait. Yups. Ini nggak apa-apa ya, lewat 7 menit. BTW yang kita duluan tumbangin itu yang ini ya, yang Geo apa sih, Padiwinya duluan. Itu karena dia nanti bisa pasang shield ya. Kalau dia pasang shield itu agak sulit. Karena kamu sulit lagi. Sunano, anata sama no tame ni ikeni yoi shita. Dia bilang tadi, Raja Pasir, demi kamu aku telah menyediakan untuk kamu aku telah menyediakan korban. Kayak sesembahan gitu kan. Gak apa-apa ya, lewat dari 7 menit. Karena yang penting kan yang kedua ya. Ini aku juga nggak tahu yang kedua bisa pas 7 menit nggak ya. Sumpah. Itu aku tadi beneran kayak lucky banget ya. Karena aku nggak ada geoparty soalnya. Sumpah lu nggak turun-turun nih. Turun dong. Biar bisa digebukin. Yep. Dan yang ini ya, aku sumpah grogi banget. Nah, ini dia.
BTW kalau misalnya ada Yoimiya lebih enak ya, karena emang dia ini buat Yoimiya atau si siapa sih, kayak Hagyu, pokoknya karakter ini, karakter arrow apa sih, panah. Ini kita nyimpan sampai sekali lagi dia nyembur ya. Nah, ini 裁きの雷稲光すなわち永遠なり sebenarnya ini agak lambat. そこよっはっとはっ逃げ道はありません Nah, di sini nih, ini yang malas banget aku. Si M Kalkun itu kan kalau misalnya kena elektro, dia kan kayak jadi menggila gitu kan. Masuk mode berserk, mode gila. Nah, mode gila itu ada 3 pattern, setahu aku ya. Satu, dia yang kayak orang hard rock gitu ya, headbang. Yang dia headbang. Terus yang satu lagi itu dia yang nyambur jamur, bukan jamur apa sih, pokoknya spora-spora gitu. Nah, yang terakhir itu dia yang ini, yang kayak ayam nyebrang. Nggak lihat-lihat langsung nyerodok aja. Itu kayak ayam nyebrang ya. Ini aku mau kasih lihat aja ya, kalau misalnya dia mode berserk itu kayak gimana. Nih ya, aku pakai Raiden. Sengaja kalau misalnya dia kena elektro itu, yang di sebelah HP-nya itu kan ada kayak bar mode gila gitu kan ya. Nah, itu kalau misalnya udah terisi dia, aku pakai Bennett ya, why? Enggak. Ini bukan mode gila. Itu mode terbakar. Wait. 裁きの雷無我の境地 Kemarin aku mode gila pakai apa ya? よしひゅっ Kalau Raiden nggak terisi ya? Kalau Raiden nasional, kalau Raiden nasional nggak terisi ya berarti, karena kan dia kan lebih apa ya bilangnya, kena air juga, terus kena apinya juga. Kalau mau kayaknya pakai ini ya, mendingan kan nih hyper carry. Nih, aku pakai hyper carry aja biar kelihatan jelas ya mode berserknya. Nih mode terbakar deh jadinya. 見切りました Oops. みんながそばにいてくれれば傷なんていた風の歌雲の行く散れ逃げ道はありません Ini dia mode terbakar ya. Gimana ya caranya biar lebih gampang? Nah, ini aku isi aja pakai Sarah ya. Nah, ini dia mode berserk. Ini dia spora. Ini pattern satu ya, yang spora. Nah, terus dia tumbang kayak gitu. Jadi kita bisa langsung jret gitu kan. Pakai Raiden ya. Ini aku biarin aja. Aku mau lihat mode gila selanjutnya. Mode berserknya selanjutnya. Ayo berdiri, cepat. Mode berserk yang selanjutnya.
ならぬ戦況だ。ひゅっ、逃げ道はありません。Ya, berserk mode selanjutnya apaan? Ini yang headbang. Ini ya headbang ya. Terus dia jatuh, kita bisa kayak begini. Oh. Aku nge-heal dulu. Ayo bangkit. Laisen. Aku sengaja ya pakai kujo biar nggak terlalu parah damage-nya. Ips, leset. Ups. Ayo, jangan terlalu. Ups. Yang ketiga. Nah, ini yang nyerodok ya kayaknya. Oh enggak, dia spora lagi nih. Ups. Ayo tadi. Ini juga aku balik start buat. Biasanya kalau misalnya yang lihat video aku buat yang ketiga itu kan biasanya dia nyerodok ya kalau misalnya aku ngelawan si ayam kalkun ini. Ini aku restart aja. Nih, langsung deh. Ups. Laisen. Yups, ini dia nyerodok ya. Oh, 2 kali. Hati-hati. Oh, kayak gitu dia nyerodok. Dan cara ngindarnya gampang ya. Cuma gerak ke samping aja. Dash ke samping. 1 kali bisa, 2 kali juga bisa. Tapi yang bisa 1 kali aja ya, nggak usah 2 kali. Ups, segitu aja ya. Itu aku kasih tahu ya. Gampang kok. HP-nya nggak terlalu beda banyak sih dia. Ini level 93, sedangkan yang di ruangan 3 itu kan level 100 ya. Ya kira-kira beda berapa puluh ribu. 50.000 gitu ya bedanya, atau 70.000 berapa. Pokoknya beda-beda, cuma nggak terlalu parah kayak yang kemarin ya. Aeon Light Drake itu parah banget yang kemarin itu soalnya dia kan HP-nya banyak, terus dia terbang, terus waktu dia jatuh juga resistansinya banyak walaupun udah turun ya. Aneh banget itu sumpah. Itu aku nggak mau lagi main 2 kali, cukup sekali aja. Kalau yang ini masih mendingan. Ini karena aku nggak ada geoparty ya. Yang untuk yang bagian kedua lebih enakan pakai geoparty, partinya itu. Kalau yang ada silakan pakai. Nggak cuma itu ya, pokoknya geoparty deh. Sama untuk geoparty yang sekarang itu kan karena lawannya itu kan ada ini ya, nembus shield ya, jadi kena damage itu kan dikit-dikit dan sakit itu damage-nya. Makanya kalau yang ada Noel pakai Noel buat nge-heal. Tapi kalau lebih bagus ya, jujur kalau menurut aku itu pasangin aja si Ningguang pakai ini, apa sih namanya, sama senjatanya aku lupa. Senjata katalis yang ini nih ya, prototype Ember. Soalnya dia bisa nge-heal juga waktu nge-burst. Dan burstnya Ningguang itu nggak terlalu banyak kok ya, butuh energinya paling 60 ya kalau nggak salah,
40. Nah, lebih dikit dari yang aku perkirakan, 40. Jadi dia bisa sering burst, dan setiap burst itu kamu bisa nge-heal. Makanya prototype Ember jadiin si Ninggong itu sebagai healer ya, dan sebagai ini juga buffer untuk Geo. BTW ini aku langsung ke daily quest ya. Ya, aku masih pakai hyper carry. Aku pakai party kesukaan aja. Ini bukan hyper carry. Ini apa namanya? Aku nggak tahu. Pokoknya super elektro. Karena semuanya pakai elektro. Wait, Kurage yang kali ini kenceng ya larinya. Yups. Wait, kenceng banget kamu. Jangan kenceng-kenceng dong. Ya, udah. Kenceng banget dia larinya. Selanjutnya, BTW, aku jujur nggak mau ngasih lihat, nggak mau ngasih lihat waktu main di Spiral ya. Habis, kalau recording mau aku kasih lihat, tapi kalau misalnya pas live stream kayak gini bakal lama, soalnya aku kayak nyoba-nyoba juga kan partinya gimana yang bagus gitu kan. Dan kadang jalannya nggak satu kali, kalau misalnya sampai lantai 11 atau 12, pokoknya yang nggak nganeh-nganeh deh ya, yang biasa-biasa aja, walaupun itu bos masih nggak masalah. Pakai ini ya, partinya Ayaka dan Raiden Nasional. Wait, ini kayaknya aku Yaimiku nggak pasang artefak. Lupa nih kayaknya. Aku nggak pasang artefak Yaimiku. Apa yang terjadi? 1, 2, 3. Kalau nggak pasang artefak berapa sih damage-nya? Dikit banget, cuma 7.000. Biasanya 20.000 tau. Oh, Raiden kalau disupport sama Kujosara ya 141.000 bisa ditambah Bennett dan Kazuha lagi. Makanya hyper carry itu kan untuk yang Musou no Hitotachi ya, si Raiden Shogun itu kan kuat banget. Dan ngecharge juga bisa oke. Ini ya Miko nggak aku kasih artefak. Beneran. Dia artefaknya apa ya kemarin? Ini ya. Aku kasih sama Deluxe sih kemarin. Finale sama ini Gilded Dreams. Ini elektro aku kasih sama siapa? Sama Kuchisara bukan? Ya benar. Ini Kuchisara nggak butuh elektro kamu nak. Kamu butuhnya cuma ada aja doh. Cuma ada di party aja. Karena yang dibutuhkan kan dia recharge perlu, tapi nggak terlalu perlu sih. Pasti ya. Konstelasi 6-nya ya. Tenguzurai maka crit damage untuk electro damage. Tenguzurai ambush. Ini Tenguzurai Titan Dragon Storm Cluster. Dua-dua ya. Berarti dari Tenguzurai. Berarti nggak ada hubungannya ya dengan harus burst. Jadi sebenarnya aku bisa ganti senjatanya dengan ini ya, Rust. Kalau yang ini base attack-nya 738. Kalau aku ganti Rust itu base attack-nya jadi kok turun? Ini 388 ya. Salah aku deh. Enggak. Rust ini bukan Rust dia. Apaan sih ya? Yang attack dia yang penting tuh base attack-nya kan.
yang base attack-nya paling tinggi itu kayaknya bukan Rust, apa ya, 565. Ini karena masih 80 sih, yang 90 baru satu ini. Makanya aku butuh satu karakter bagus ya buat pemanah, karena aku kekurangan pemanah. Bisa Yelan datang dong. Yelan atau Wenti nggak apa-apa deh. Wenti, aku bisa bikin party Morgana. Morgana ya, pakai Mona, terus si Wenti Kazuha, nggak Kazuha, Wenti, terus Gangyu, sama satu lagi apa ya, satu lagi siapa, Rosalia, atau ya Rosalia kayaknya, atau siapa satu lagi aku lupa. Morgana, Gangyu, Wenti, Mona, satu lagi healernya paling Kokomi. Kokomi bisa, Diona juga bisa. Wait, ini kemana sih aku? Udah habis yang tadi. Selanjutnya di sini ya. Besok aku mau lanjutin ini ya. Yang uji nyali part 2. Soalnya besok dia unlocknya setiap 2 hari sekali Genshin ini. Udah jadi hafal. Ini mainan gini sih ya. Sumpah kayak main trampolin kan. Yeay. 5K. BTW, kalau misalnya jatuh dari ketinggian yang terlalu tinggi ya, walaupun di atas trampolin, tetap nguras darah dan bisa-bisa tumbang. Pengalaman aku waktu pertama di Sumeru ya, ngelintas hutan ini, yang sekarang aku teleport. Nah, di bawahnya itu tetap ada jamurnya itu kan. Aku tetap pas kenanya di jamur itu. Karakternya loncat tapi tumbang, tapi mati. Dia aneh banget posenya. Bisa dicoba sendiri. Dia nggak aneh deh pokoknya. Wait, ya, Shinobu nggak ada artefak. Dia itu artefaknya sama kayak Diona ya. Atau kalau misalnya mau jadi bukan attacker sih, kayak pemicu, bisa pakai Gilded Dreams. Tapi untuk yang ini kan aku nggak butuh ya. Jadinya aku pakai Maiden Beloved. Ini seharusnya ada healing. Why? Ada healing bonus. Kenapa nggak ada? Kok hilang? Ini di sini sih HP bisa juga. HP persen. Udah keambil ya. Ini aja deh. Nih, Jugon, Ritsuryu, pasang dulu ya. Terus 来戦聖なる来光有限なる来光よっはっ無我の境地 cek.
nggak pakai cutscene bisa kayak lebih cepat gitu ya. Gak tahu sih, ini personal aja. Aku lebih cepat kalau misalnya nggak pakai cutscene sebenarnya. Walaupun bintang 5 ya. Makanya burstnya bintang 4 itu cepat-cepat banget. Walaupun nggak ini ya, istilahnya kan ini nggak lebih sinematik gitu kan, nggak lebih flash keren gitu kan, nggak kayak gitu, cuma lebih cepat. Makanya sebenarnya aku sih rekomen kalau misalnya selama damage-nya itu nggak terlalu gede ya, misalnya kayak Raiden. Kalau Raiden kan gede banget ya damage-nya. Kalau nggak terlalu gede, mendingan pakai bintang 4 buat main ini ya, buat main spiral abis, karena dia burstnya cepet dan damage-nya kan tergantung artefak bisa lebih bagus ya daripada yang lain. Kalau misalnya kayak Raiden atau Gangyu yang damage-nya, Gangyu juga kan nggak tergantung burst ya, dia kan charge attack. Makanya Gangyu juga oke buat spiral habis. Kalau kayak Ayaka ya, Ayaka kan burstnya itu memang dia burst, karakter burst, dan burstnya itu kan emang jago banget ya. Damage-nya itu dalam damage-nya gede banget, bisa sampai 25.000 satu kali slash. Sedangkan Ayaka itu kan 10 kali slash ya. Nih 10 detik 15 enggak, bukan ini. Durasinya 5 detik. Dia itu pokoknya 10 kali deh itu damage-nya selama 5 detik itu. Makanya satu kali slash-nya itu bisa sampai 24 sampai 25.000. 10 kali slash 250.000. Udah menyaingi Raiden ya. Kalau misalnya hyper kan aku rekornya 360.000. Makanya Ayaka aku masukin juga. Nah sebenarnya yang agak mengganggu itu burstnya kayak model Kazuha itu aku pengen cut aja burstnya itu. Biar jadi nggak terlalu panjang, soalnya ya begitu deh. BTW ini aku pengen naikin Koki Shinobu deh sebenarnya. Aku support agak kurang ini udah, makanya aku pengen naikin Koki Shinobu terus jadi 90 ya. Ini Yunjin juga aku sebenarnya pengen naikin buat nanti kalau misalnya ada kayak Tartaglia gitu kan. Tartaglia sahabatnya Yunjin juga, dia jadi bukan burst ya, dia waktu pakai skillnya itu kan kita burstkan si Yunjin, terus kita pakai skillnya Tartaglia dalam mode jarak dekat, langsung bisa damage-nya ya maksimal 8.000 10.000 kayak gitu. Cuma kan satu kali pukul. Kalau misalnya berapa kali pukul itu kan 10.000 hampir sama sih dia kayak Yoimiya. Cuma Yoimiya kan karena panah ketiganya itu kan persentasenya besar ya, 180% kalau level 10 itu bisa sampai 32.000 gitu kan, 45.000. Jadi yang ketiga dan kelimanya itu bisa damage-nya gede. Sama ini deh ya, aku ya beneran aku kayaknya Yanfei butuh aku naikin. Ini Yanfei karena aku belum ada Yoimiya. Sebenarnya lebih enak aku pakai Yanfei ya, karena aku udah ada Zhongli juga. Yanfei jangan salah loh. Yanfei ini tier atas attacker. Aku kekurangan attacker soalnya. Attacker elemen lainnya maksudnya. Kalau misalnya yang sekarang itu udah cukup. Cuma ya begitu deh. Nih kayaknya selanjutnya aku yang kurang 30, 45, 60, 30, 130 ya 20 lagi. Bisa diatur. Bisa diatur.
Ya, aku level upin si ini aja ya. Aku waktu kayak lawan musuh yang terbang-terbang gitu kan, aku berapa kali terpikir kalau aja aku punya Yoimiya atau Yanfei. Yanfei aku ada cuma nggak bagus ya, istilahnya nggak tidak ter build terbengkalai, makanya jadi kayak gini. Sebenarnya Yanfei itu bagus ya, tergantung aja, dia kan bisa jarak jauh gitu kan, jadi waktu musuh terbang-terbang gitu itu bisa lebih enak gitu ya. 私の普遍を引き立たせるだけ。 Ini aku kasih lihat aja deh. Kalau Yanfei aku gimana ya? Ntar aku mikir. Yanfei. Aku bakal gimana ya Yanfei? Ini aku bakal kasih Zhongli juga. Terus aku kasih dia sama dia sih. Yap. Ya, nasional. Bisa juga. Aku mikir dulu ya. Kalau misalnya aku pakai reaksi melt, bisa bareng Diona ya. Tapi shieldnya nggak terlalu bagus kalau menurut aku. Ini lama banget ya. BTW ya, kayaknya ini. Kalau ada Yelan, aku pengen pakai Yelan sebenarnya di sini karena ada buffnya juga kan. 何をすればいい? Ya udah, ini aku pakai ini aja. Kasih lihat. BTW dia Flame Witch ya, bisa Flame Witch, bisa Wanderer's Drop ininya, artefaknya. BTW Wanderer's Drop aku ini ada yang bagus nggak ya? Ini lumayan sih, tapi masih bisa pakai Mona kan. Ini kayaknya lebih bagus attack. Tapi nggak ada. Dipakai sama si Ningguang. Terus ini jelas nggak ada ya. Ini crit damage sih ya. Dipakai Ningguang juga. Bareng sih sama mereka kan. HP. Yang pakai Ningguang juga yang bagus kayaknya. Ya. Terus ini lebih bagus yang ini ya. Aku nggak pentingin defense. Ini jelas pyro damage. Pyro damage-nya kayaknya ambil dari Shanlin punya aja deh. Pyro damage. Right. Recharge nggak perlu ya. Critical red damage-nya bagusan punya Shanlin. Jadinya segini. 38% nggak terlalu bagus sih kalau menurut aku. Tambahin dia ya. Tadi punya Ningguang. Maksudnya sebenarnya dia bisa pakai yang ini atau bisa pakai ini ya. Satu lagi itu yang ini. The Witch Sith. Kalau Sith jadi ingat Star Wars aku. Ya. Iya deh. Kayaknya aku bagusan pakai Witch Sith. Tapi dipakai kan sama Mon. Yap, segini deh kayaknya. Nggak masalah. Attack-nya berapa? 1000. It's okay. Bisa di boost lagi nggak ya?
Nih, aku mesti nyediain kalau aku narik nih apa si Kang Yu. Jadi berapa? 1200. Oke, not bad. Selama ada Zhongli tidak perlu khawatir. Nih, aku coba aja ya. Ke itu kayaknya udah aku lawan. Apa ke bos aja ya? Kalau ke bos kayaknya terlalu awal ya. Ini buildnya juga belum kelar soalnya. Ya. Dan ini oh belum. Nah kebetulan leyline bunganya, leyline apaan sih namanya? Pokoknya bunga deh. Yang bunganya itu kan belum aku selesaiin ya. Nah, soalnya musuh kayak begini nih. Nih, saat. Nah, 26.000 ya. ほれ Oh, 26.000. さあくらえ Masih level 58 loh. よほれやめ Ups. Terusan. Lupa Shield Zhongli. Shield Zhongli itu perlu banget. せ雨描きがたしはいみんながそばにさゆるボンそこだおの食いの剣 Nah, 14.000. Gede kan? Keren loh. Ini keren loh. Dan burstnya kan gak ngabisin waktu juga ya. 急ごう Gak kayak si Dilag. Dilag itu ngabisin waktu banget. Dilag itu kalau misalnya burstnya bisa lebih dipendekin dikit, bisa oke loh. Ini aku jadi memperkenalkan party Yanfei ya. Pengen juga sih pakai Yanfei. Soalnya di akun satu lagi Yanfei-nya udah level up 80, cuma nggak ada weapon dan artefak yang bagus kayak di sini. Nih satu lagi ya. 26.000 loh tadi. Charge attack-nya. Ini baru level berapa? Belum sampai level 60 loh. Masih level 58. No. Kemarin kalau misalnya Yanpei aku udah level 80 berapa gitu, 85 aja deh. Nggak usah level 90. Aku mungkin bisa lebih enak ya ngelawan si siapa sih itu? Si kelelawar terbang itu. Musuh bebuyutan. Ganzan Hachiku. Ganzan Hachiku. Suara Zhongli keren gak sih? Keren kan? 俺が守る Suara Zhongli. トンははあほれよ No. さあ行くぞくらえトンははあ Ini harus apply lagi shieldnya Zhongli ya. Jangan sampai kayak tadi. この剣はわかるか Sebenarnya さゆる下がれ dong, ほれ dong. や Ini apaan sih dia? よいしょっとKayaknya elemental mastery ya. Tapi nggak segini. Berapa sih elemental mastery-nya nambahnya? 360 bukan. Kayaknya efeknya udah habis. 急ごう Ya tadi misalnya kalau misal pas lagi efeknya bagus ya pakai duit shift ini. Keren banget. Ini artefaknya aku kasih critical kan ya? Damage ya? Gak ada yang critical biasa. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Dia kan bukan kayak Hezo ya. Kalau kayak Hezo ちょっと yang mesti satu kali pas gitu kan, pas nonjok harus kritikal gitu. Yanfei kan bisa berkali-kali ya, soalnya dia charge attack. Dan btw konstelasi Yanfei aku lumayan tinggi nih ya. Berapa? 2, enggak lumayan tinggi, masih rendah weh.
ini ya, meningkatkan 20 crit rate charge attack terhadap musuh dengan HP yang kurang dari 50%. Ya kayak gitu deh. Setiap skala yang terkumpul akan mengurangi 10% konsumsi stamina. Nah jadi charge attacknya nggak sampai kayak si ini ya, si Hutao itu kan, charge attacknya nggak mengkonsumsi stamina sama sekali ya, jadinya lebih enak. Ya udah deh. Udah kelar sih normal hari ini. Ya udah sampai di sini dulu ya. Ya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan dan komentar silakan komentar di video link di YouTube atau di Facebook, terserah. It's okay, mau dikasih like atau dikasih dislike terserah, nggak masalah. Yang penting kamu nonton aja deh. Besok aku mau main uji nyali ya, yang udah terbuka. Sampai di sini dulu semuanya. Bye bye, selamat malam.